Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Saya percaya Tuhan bersama-sama dengan kita semua dan saya mau katakan buat setiap kita, mari buka hati kita karena Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar buat setiap kita hari ini. Kita ada di bulan November, sebentar lagi kita akan masuk hari Natal. Ya, sebentar lagi kita sudah mau mengakhiri tahun 2022. Berjalannya begitu cepat tahun ini, tapi saya percaya tahun ini tahun yang hebat buat setiap kita. Amin, banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak air mata, tapi kita juga bisa menikmati banyak kebaikan Tuhan di sana. Ada banyak sukacita, ada banyak penghiburan Tuhan di tahun ini. Sehingga saya percaya harusnya setiap anak Tuhan terus menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, di bulan November ini, tema MCC adalah membebaskan. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini dari kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kita akan membaca sama-sama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau saudara senang dengan sebuah tema, saya memberikan temanya pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Sama-sama katakan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Sama-sama, 2, 3. Amin. Saudara yang sedang galau, mungkin saudara tidak punya pengharapan. Ingat, bangun kembali pengharapan kita, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada yang baru diputusin pacar? Saudara berpikir, kayaknya udah gak ada harapan. Saudara yang baru di PHK, saudara berpikir tidak ada harapan. Percayalah, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Masalahnya saudara masih punya pengharapan atau enggak? Itu kan jadi persoalan. Kalau kita masih punya pengharapan, percayalah pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Mari kita baca Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara bisa melihat Alkitab saudara dan multimedia ya. Oke, kita akan baca sama-sama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Sama-sama katakan rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara bisa bilang amin buat ayat-ayat firman Tuhan ini? Amin. Jadi sedikit latar belakang saudara bisa lihat di handout saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan bahwa umat Tuhan ketika firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yeremia sedang ada di sebuah negeri yang mereka tidak pernah harapkan. Mereka ada di sebuah negeri di mana di negeri itu mereka jadi orang-orang buangan. Saudara lihat di pendahuluan handout saudara, umat Tuhan harus menanggung akibat dari kesalahan mereka, dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan izinkan mereka. Tuhan bawa mereka ke sebuah negeri di mana di sana mereka jadi orang-orang buangan. Mau jadi orang-orang buangan? Kalau saudara pergi ke satu negeri dengan niat saudara, itu saudara punya niat ke sana karena saudara punya tujuan, saudara punya rencana. Tetapi Israel tidak pernah punya rencana untuk pergi ke Babel. Apalagi waktu mereka tinggal di Babel, mereka sebagai orang buangan, mereka sebagai orang asing di sana.
Jadi waktu mereka pergi ke sana, mereka nggak punya planning, mereka nggak punya rencana apa yang akan mereka kerjakan di sana, bagaimana. Mereka datang bukan sebagai orang yang mencari kerja di sana. Bukan sebagai imigran, bukan sebagai TKI atau TKW. Tidak seperti itu. Mereka datang sebagai orang buangan. Nggak punya tujuan, nggak punya rencana. Waktu bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel, maka sebagian dari orang-orang Yehuda dibawa ke sebuah negeri yang jauh dari negeri mereka. Negeri yang asing buat mereka. Dan saudara tahu berapa lama mereka harus ada di sana? 70 tahun. 70 tahun bangsa Yehuda, umat Tuhan harus di negeri asing sebagai orang buangan. 70 tahun. Dan ketika kita membaca Yeremia pasal yang ke-29 ini, sejarah mencatat begini bahwa kemungkinan ayat-ayat ini ditulis ketika orang-orang Yehuda, ketika umat Tuhan baru 1 atau 2 tahun menetap di negeri Babel sebagai orang asing. 1 tahun, 2 tahun bukan waktu yang panjang tetapi juga bukan waktu yang singkat. Kalau tinggal di negeri orang, ini bukan merupakan waktu yang singkat. 1-2 tahun sudah mulai merasakan begini, rasa tidak nyaman, rasa nggak enak, jauh dari negeri mereka, jauh dari keadaan yang mereka harapkan. Tapi itulah realita yang harus dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Mereka pergi, mereka dibawa jadi tawanan ke negeri asing, saudara. Dan apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka kerjakan? Apa yang harus mereka harapkan? Sampai akhirnya Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah firman, sebuah kebenaran, sebuah janji Tuhan kepada umat yang sedang ada di pembuangan. Firman-Nya berkata begini, ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan katakan begini, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan, pada dirinya Tuhan. Tuhan punya rancangan. Kata firman Tuhan, mengenai umat Tuhan, mengenai umat pilihan Tuhan ini, mengenai saudara, Tuhan juga tahu. Tuhan yang kasih rancangan, Tuhan yang buat rancangan buat hidup saudara dan saya. Tuhan yang buat rancangan buat umatnya. Pada waktu zaman Nabi Yeremia ini menyampaikan firman Tuhan ini, mereka yang sedang ada di pembuangan, Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang memiliki rancangan. Kalau saudara membaca Mazmur 139, saudara akan menemukan sebuah kebenaran. Ternyata begini, firman Tuhan katakan begini, hari-hari hidup kita sudah ditulis di kitabnya Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kita, dari awal kita lahir sampai kita mati tinggalkan dunia ini. Seluruh hari-hari perjalanan kita sudah ditulis dalam buku kehidupannya Tuhan. Amin. Nah Yeremia katakan ini loh nubuatan Tuhan, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan tahu rancangan-rancangan buat hidup saudara. Tuhan yang paling tahu, semuanya ada dalam hati, dalam pikiran Tuhan. Mengenai kamu kata firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan apa? Damai sejahtera. Nah ini pesan yang penting sekali buat orang-orang yang sedang ada di pembuangan. Mereka yang sudah tidak punya harapan, mereka yang galau, mereka yang kecewa, mereka yang marah kepada keadaan, kepada situasi. Firman Tuhan datang bahwa rancangan Tuhan buat kamu adalah damai sejahtera. Walaupun mungkin ada 1-2 yang gak bisa terima waktu Yeremia menyampaikan ini. Sebab yang mereka harapkan, yang disampaikan oleh Yeremia adalah kabar yang menggembirakan buat mereka. Yang mereka harapkan adalah begini. Tuhan merancangkan rancangan bahwa kamu gak akan lama di pembuangan ini kok. Besok kamu akan pulang. Itu yang mereka harapkan. Tapi Tuhan tidak merancangkan itu. Tuhan merancangkan begini. Walaupun kamu hari ini ada di negeri pembuangan, Tuhan tetap menyiapkan damai sejahtera buat kamu. Ini yang paling penting. Di negeri pembuangan,
Tuhan berjanji bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Apa artinya? Bahwa di pembuangan sekalipun, di negeri Babel sekalipun, di tengah-tengah orang-orang yang jahat sekalipun, di tengah-tengah situasi yang gak mendukung kehidupan kamu, dengar baik-baik, rancangan Tuhan tetaplah damai sejahtera. Artinya begini, kamu akan tetap bisa menikmati damai sejahtera di sana. Saudara yang sedang merasakan hidup saudara seperti ada di sebuah negeri pembuangan, hari ini saya mau bilang begini, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan menghendaki saudara tetap menikmati damai sejahtera. Aduh Pak, saya seperti di neraka Pak. Tinggal di keluarga ini seperti di neraka Pak. Mertua begini, suami begini, anak-anak begini Pak, saya udah gak sanggup. Dengar baik-baik, apapun keadaanmu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tetap menyiapkan damai sejahtera buat setiap kita. Ada damai sejahtera Tuhan buat setiap kita. Apa artinya damai sejahtera? Damai sejahtera itu shalom dalam bahasa aslinya. Shalom itu artinya semua yang terbaik. Saudara bisa menyebut apa? Complete. Apalagi? Kemakmuran, kesehatan. Semua ada dalam istilah damai sejahtera. Kalau saudara coba searching di Google saudara punya HP, saudara Google, saudara cari arti kata shalom. Saudara akan menemukan semua istilah-istilah yang terbaik, yang semua diharapkan oleh manusia. Itu ada dalam arti dari kata shalom. Artinya di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan tetap menyiapkan yang terbaik buat kita. Amin. Cuma masalahnya begini, yang terbaik buat dari Tuhan belum tentu yang terbaik yang kita harapkan. Saudara mau mana yang terjadi? Yang terbaik yang saudara harapkan atau yang terbaik yang Tuhan siapkan? Yang benar. Nanti kita lihat deh. Nanti kita lihat apakah benar saudara merindukan yang terbaik dari Tuhan. Bukan cuma sekedar yang terbaik yang kita harapkan. Karena rancangan kita dengan rancangan Tuhan sangat berbeda. Amin. Kita mengejar kenyamanan kita, tetapi Tuhan mengejar Tuhan mengupayakan supaya begini, lewat proses yang kita lewati, kita akan jadi serupa dengan gambaran Dia. Amin. Itu yang Tuhan idam-idamkan, itu yang Tuhan harapkan, beda dengan kita. Nah, kembali kepada janji Tuhan, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang masalahnya hari itu adanya di depan. Kita masih ada di hari ini. Hari depan itu sudah kita capai? Belum. Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Tuhan menyiapkan hari depan yang penuh harapan. Tapi masalahnya hari ini Pak. Masalahnya hari ini saya percaya hari depan saya penuh harapan. Tapi hari ini Pak. Untuk hari inimu Tuhan menyiapkan damai sejahtera. Amin. Masa depanmu pasti penuh dengan harapan. Amin. Tapi untuk hari ini, supaya engkau sampai kepada tujuanmu, Tuhan menyiapkan damai sejahtera buat setiap kita. Apa artinya? Artinya ini. Bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan harusnya bisa tetap berjalan dengan tegar, berjalan dengan kuat. Kenapa? Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Kita punya pengharapan. Hari ini kita ada di negeri pembuangan, kita ada di situasi sulit. Percayalah bahwa ada damai sejahtera, ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk melewati apapun juga. Sampai kita berjalan menuju masa depan kita yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Masa depan itu adalah masa depan yang penuh harapan. Cuma masalahnya begini nih, kita jalan hari ini bukan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita mau jalan hidup kita ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau bisa kita jalan di jalan tol, gak ada masalah, gak ada kesulitan. Saya mau pastikan begini, bahwa itu bukan rancangan Tuhan buat kita. Jalan tol bukanlah rancangan Tuhan buat kita. Hidup tanpa kesulitan, tanpa masalah itu bukan rancangan Tuhan buat setiap kita. Rancangan Tuhan buat setiap kita adalah Tuhan mau proses kita. Sampai kita keluar seperti emas yang murni. Sampai kita menjadi serupa dengan gambaran Dia. Untuk jadi serupa dengan Dia, untuk jadi emas yang murni,
kita harus lewati prosesnya. Dan prosesnya itu yang kita nggak mau kadang-kadang. Tetapi Tuhan mau kita melewatinya. Itu yang seringkali jadi perbedaan antara kita sama Tuhan. Kita nggak mau lewati prosesnya, tapi Tuhan mau. Dan ini yang terjadi kepada umat Tuhan. Di tengah-tengah negeri pembuangan. Mereka mengharapkan mereka kembali, mereka punya mimpi kembali ke negerinya. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan menyiapkan damai sejahtera. Percayalah, negeri buangan, negeri Babel, hidup sebagai orang asing tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan buat mereka. Amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kesulitan yang engkau sedang alami, kekurangan yang sedang kau alami hari ini, tidak akan pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan buat hidupmu. Apa rancangan Tuhan? Masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bangun pengharapanmu, dalam Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan itu gak pernah mengecewakan kita. Pengharapan itu menjadi motivasi buat setiap kita, menjadi kekuatan buat kita, menjadi energi tambahan buat kita untuk terus melangkah menghadapi apapun juga. Saudara tahu yang bikin orang bunuh diri apa sih? Bukan karena masalahnya yang besar. Bukan karena kesulitannya yang besar. Bukan karena kekecewaannya yang besar. Bukan karena sakit hatinya yang besar. Bukan. Orang bunuh diri itu simple aja. Karena udah putus harapan. Udah gak ada harapan lagi. Udah putus asa. Itu aja. Bukan karena masalahnya besar. Karena kalau masalah besar ada banyak orang hadapi masalah besar tapi gak bunuh diri kok. Kita salahin masalahnya, kita salahin kesulitannya, kita salahin sikap orang kepada kita salahkan kekurangannya, kita salahkan banyak hal. Sebenarnya simple aja kok. Karena kita putus asa, karena kita udah gak punya pengharapan. Jadi saya mau bilang begini, orang yang hidup tanpa pengharapan sebenarnya sudah mati selagi dia masih hidup. Jangan sampai ada orang-orang yang mati hari ini, di ruangan ini. Jangan sampai saudara yang ada di rumah, saudara sebenarnya sudah mati. Kalau saudara masih bergerak tapi sebenarnya di dalam saudara sudah mati. Kenapa? Pengharapanlah yang membuat kita hidup. Amin. Pak, saya udah gak ada harapan Pak, ngelihat suami saya, ngelihat anak saya, ngelihat ekonomi sekarang Pak. Udah gak ada harapan Pak, udah nyerah deh, saya udah. Pak, Bu, jangan nyerah. Kita masih punya pengharapan dalam Tuhan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Kita kembali ke handout kita. Pengharapan dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dan ini begini, kalau kita memiliki pengharapan, dengar baik-baik. Ini akan membuat kita, yang pertama, kita akan mengerti tentang, membuat kita, yang pertama, mengerti waktunya Tuhan. Kalau kita punya pengharapan, percayalah bahwa kita akan mengerti waktunya Tuhan buat kita. Dan saya mau bilang begini, semua kita hidup dibatasi oleh waktu. Amin. Pengkhotbah pasal 3 katakan apa? Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kita ada waktunya. Dan umat Tuhan, orang-orang Yehuda pada zaman Yeremia menulis kitab ini, menulis surat ini, sedang ada di musim pembuangan. Mereka harus mengerti bahwa hari-hari itu mereka sedang ada di musim pembuangan. Dan godaannya ketika mereka ada di musim pembuangan ini adalah begini. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 10, saudara akan melihat ayat yang ke-8, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengah kamu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab begini ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun. Kalau waktunya sudah selesai, kalau musimnya sudah selesai, kalau musimnya berganti, percayalah Tuhan pasti akan menepati janjinya.
Amin. Amin. Janji untuk dipulangkan kembali ke negeri mereka Tuhan pasti akan genapi. Tapi kalau belum waktunya, kata firman Tuhan yang kita baca tadi mulai ayat yang ke-8, jangan dengerin kalau ada nabi-nabi yang berkata bahwa sebentar lagi kamu akan kembali ke negeri, sebentar lagi Tuhan akan bawa pulang kamu. Jangan percaya. Sebab sekarang kamu masih harus melewati musim pembuangan. Jangan percaya sama mimpi-mimpi mereka. Apa sih mimpi orang yang sedang ada di pembuangan? Orang-orang yang sedang ada di negeri rantau, mimpinya apa? Kembali, ketemu keluarga. Katanya begini peribahasanya kan, biar hujan apa? Lebih bagus hujan batu di negeri daripada hujan emas di negeri yang benar. Iya kan? Peribahasanya begitu ya. Lebih bagus hujan batu katanya di negeri sendiri daripada hujan di negeri. Itulah bodohnya orang. Ketika mereka ada di pembuangan, mimpi mereka, harapan mereka, cita-cita mereka adalah kembali ke negeri. Dan masalahnya begini, ada nabi-nabi palsu yang memanfaatkan situasi ini. Ada utusan-utusan Tuhan palsu yang memperdaya mereka. Oh ya sebentar lagi kita pasti akan kembali, sebentar lagi Tuhan pasti akan bebaskan kita. Yeremia katakan jangan percaya. Karena sekarang kita masih ada di musim pembuangan. Dan kalau kita ada di musim pembuangan, kalau saudara membaca ayat sebelumnya di atasnya, firman Tuhan katakan, kerja aja, bangun rumahmu, bangun sawahmu, usahakan kebunmu. Berusahalah, cari istri buat anak-anakmu, tinggallah di negeri dengan setia. Kalau waktunya sudah tiba. Orang yang punya pengharapan tuh ngerti waktunya. Tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kita kadang-kadang suka maksain waktunya kita. Kalau kita sekarang sedang ada di masa, di musim, di waktu kekurangan. Kita bisa minta secepatnya Tuhan selesaikan. Halo, kayaknya gak enak saudara ya. Bapak Ibu yang di rumah juga gak enak nih kalau saya ngomong begini. Kalau sekarang Tuhan sedang izinkan kita melewati musim kekurangan. Bisakah kita tetap punya pengharapan bahwa Tuhan setia? Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Bisa? Tuh, mulai gak ada suaranya tuh. Kok Pak contohnya gak enak banget? Iya. Karena kalau saudara membaca Pengkhotbah pasal 3, musimnya itu ada banyak saudara. Ada musim kekurangan, ada musim. Bukankah firman Tuhan juga katakan ada musim kita menanam, ada musim kita Nah waktu kita musim menanam, kira-kira kita bisa menuai? Enggak ada yang kita bisa tuai sementara kita sedang musim menabur. Enggak ada yang kita bisa tuai. Tapi memang itu musimnya. Banyak air mata di sana kata firman Tuhan. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata. Waktu kita menabur kadang-kadang kita mencucurkan air mata. Waktu masa kekurangan kita banyak menangis. Tapi kalau itu musim yang Tuhan izinkan kita lewati. Kita harus lewati. Saya mau bilang mungkin iman sebesar gunung gak akan merubah semuanya. Karena kita memang sedang ada di musimnya. Saudara ingat dengan janda di Sarfat yang punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Saudara ingat ya? Betul nggak? Waktu dia punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli itu mereka pada waktu itu Israel sedang mengalami apa itu? Kemarau saudara, kekeringan. Sekali bernabi Elia aja saudara yang hebat itu tetap mengalami kekurangan. Sungai Kerit di mana Elia biasa hidup kemudian menjadi kering kata firman Tuhan. Elia harus pergi dari sungai Kerit, pergi ke seorang janda yang miskin, bukan janda kaya. Kenapa? Karena memang waktunya, musimnya sedang musim kemarau, sedang musim kelaparan. Itu musim yang Tuhan izinkan. Saya nggak tahu musim apa yang sedang saudara lewati hari ini. Tapi saya mau bilang gini, setia saja dalam musim yang kita sedang lewati hari ini. Tetap percaya sama Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Bukankah rancangannya damai sejahtera buat setiap kita? Percayalah musim kekurangan, musim kemarau bukanlah begini. Rancangan Tuhan kemudian jadi rancangan kecelakaan buat kita. Bukan. Kekeringan, kekurangan bukanlah merupakan begini rancangan Tuhan yang akan mendatangkan kehancuran buat kita. Bukan. Dalam kekurangan, dalam kekeringan sekalipun saya mau bilang begini. Rancangan Tuhan tetap damai sejahtera buat setiap kita. Janda ini cuma punya segenggam tepung, minyak sedikit.
Elia bilang begini, kasih dulu buat saya, bikinkan dulu buat saya. Janda ini bilang, saya udah gak punya apa-apa lagi. Hari ini saya rencana mau bikin kue dengan tepung ini. Kemudian saya dan anak saya makan, habis itu kami mati. Kami udah gak punya hari esok lagi. Kami cuma berpikir hari ini kami makan, besok kami mati. Elia bilang, bikin dulu buat saya. Dan kamu akan lihat, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Amin. Saudara percaya dalam kekurangan kita, dalam kekeringan kita, Tuhan bisa melakukan mujizat? Amin. Tapi mujizatnya apa yang kita harapkan? Kelimpahan dong. Tapi bukan itu yang Tuhan siapkan buat janda di Sarfat. Waktu dia buatkan kue buat Elia. Apa yang terjadi? Alkitab katakan apa? Tepung yang segenggam itu jadi sekarung? Halo? Tepung segenggam jadi sekarung? Enggak. Tepung segenggam tetap segenggam. Minyak sedikit dalam buli-buli tetap sedikit. Setiap pagi janda ini bangun dan dia buka tempat tepungnya. Ya cuma segenggam. Harapannya kalau bisa begitu habis kasih makan Elia, mujizat terjadi. Dia buka tempat tepungnya. Wah, setempayan penuh nih, puji Tuhan untuk 1 bulan nih. Tuhan enggak pelihara janda ini setiap bulan. Enggak. Tuhan pelihara janda ini day by day. Untuk apa? Untuk membuktikan begini. Bahwa kita hidup bukan karena banyaknya. Kita hidup karena kesetiaan Tuhan. Amin. Kalau kita ngerti musim-musim dalam kehidupan kita, kalau kita punya pengharapan, kita ngerti ini ya memang sedang musim pembuangan, sedang musim sulit sekarang. Kita nggak akan marah, kita nggak akan kecewa. Kita akan tetap percaya bahwa gini, ada kesetiaan Tuhan buat hidup setiap kita. Amin. Dan yang kedua, kalau kita memiliki pengharapan dalam Tuhan yang tidak mengecewakan itu, maka kita akan tetap apa? Kita akan tetap mencari Tuhan. Amin. Kita akan tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita akan dekat dengan Tuhan. Oh kalau kita punya pengharapan kita nggak akan jauh dari Tuhan. Lihatlah begini. Kalau saudara dalam kesulitan saudara membuat saudara semakin jauh dari Tuhan. Jangan-jangan saudara sedang tidak punya pengharapan dalam hidup saudara. Saya percaya begini. Kalau saudara punya pengharapan. Kesulitan akan membuat saudara makin dekat sama Tuhan. Saudara makin mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu cari aku janji kamu pasti akan menemukan aku. Amin. Kalau engkau berseru kepadaku, aku janji aku akan mendengarkan seruanmu. Saya mau bilang kesulitan harusnya membuat kita makin cari Tuhan. Harusnya kesulitan membuat kita makin dekat kepada Tuhan. Ada pengharapan bahwa kalau musimnya udah selesai, kita akan melihat Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Amin. Saya nggak tahu hari ini saudara sedang melewati apa dalam hidup saudara. Musim apa yang sedang Tuhan izinkan. Di musim-musim seperti apa Tuhan sedang bawa hidup saudara, rumah tangga saudara. Saya nggak tahu. Tapi saya berdoa, saya berharap bahwa saudara tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan kehilangan pengharapanmu. Bahwa semua musim ini cuma sementara kok. Dia cuma semusim. Ada musim yang lain yang siap menyongsong kehidupan kita. Kalau sudah selesai semuanya kata firman Tuhan. Tuhan akan mengembalikan umat Tuhan ke negeri mereka. Dan saya percaya kalau waktu Tuhan sudah selesai buat setiap kita. Kalau proses Tuhan buat hidup saudara sudah selesai. Tuhan pasti akan mengembalikannya. Amin. Di setiap musim yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Percayalah ada rancangan Tuhan di dalamnya. Hari ini yuk kita datang sama Tuhan. Mungkin kau sedang mengalami pengalaman seperti umat Tuhan. Ada di negeri pembuangan. Tapi saya mau bilang jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Supaya engkau punya kekuatan untuk melihat janji-janji Tuhan digenapi buat hidupmu. Mungkin kau seperti hampir putus asa melihat keadaan rumah tanggamu. Melihat keadaan suamimu. Melihat keadaan istrimu. Melihat keadaan anak-anakmu. Melihat keadaan orang tuamu. Engkau hampir putus asa.
Saya mau bilang hari ini, jangan putus asa. Bangkitkan pengharapanmu. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun kau sedang mengalami kesulitan hari ini, percayalah Tuhan tidak sedang merancangkan sesuatu yang jahat buat hidupmu. Pak, saya sedang kekurangan, Pak. Banyak kebutuhan saya, Pak, yang harus saya penuhi. Percayalah rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat hidupmu. Jalani aja, cari Tuhan, berseru sama Tuhan. Ini cuma satu musim kok. Kalau sudah selesai musimnya, kita akan menuai dengan bersorak-sorai kata firman Tuhan.